Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan kasus dari perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farida Umami, NIM 319. Di sini kami mempunyai 4 alasan memilih kasus dari perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama, untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh PT Telekomunikasi Indonesia dalam memasuki pasar internasional. Yang kedua, mengetahui bagaimana perusahaan bisa bersaing di negara tetangga dengan berbagai ancaman dan peluang. Yang ketiga, mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui faktor internal dan eksternal strategi ekspansi PT Telekomunikasi Indonesia di Myanmar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andani Fitria Wahyuni, NIM 2018-323. Di sini saya akan menjelaskan pada poin penjelasan kasus. Faktor pendorong PT Telekomunikasi Indonesia memasuki pasar internasional dengan ekspansi adalah sebagai suatu upaya memenuhi visi perusahaan, meningkatkan pendapatan serta memperkuat dan memperluas pasar. Pengertian dari ekspansi itu sendiri adalah di mana suatu kegiatan untuk memperluas atau memperbesar bisnis yang biasanya ditandai dengan menciptakan pasar baru, memperluas fasilitas, dan merekrut karyawan. Atau lebih disingkatnya, ekspansi itu sendiri yaitu suatu peningkatan kegiatan ekonomi dan peningkatan dunia usaha. Ekspansi PT Telekomunikasi Indonesia pada pasar di Myanmar sangat sesuai dengan visi perusahaan, yaitu menjadi pemain Times paling unggul di kawasan regional. Melalui anak perusahaan, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Internasional atau TELIN, perusahaan telah memperluas posisi di pasar internasional. Perusahaan menjalankan skema mobile virtual network di Malaysia, Hong Kong, Makau, dan Arab Saudi. Perusahaan juga mengoperasikan layanan Business Process Outsourcing atau BPO di Australia dan Selandia Baru. Dan PT Telekomunikasi Indonesia ini memiliki bisnis telekomunikasi terkait lainnya di Taiwan, Myanmar, dan Amerika Serikat. Pada PT Telekomunikasi Indonesia ini mestinya ada kekuatan, kelemahan, juga peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama yaitu tentang kekuatan. Memiliki yang pertama yaitu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Yang kedua, brand image perusahaan yang kuat. Yang ketiga, kekuatan dari segi teknologi jaringan. Yang keempat, memiliki SDM berkualitas dengan seleksi global talent. Yang kelima, kekuasaan dari segi keuangan. Yang keenam, dukungan KBRI di Myanmar. Dan yang terakhir, memiliki kerjasama yang baik dengan ITC Myanmar. Untuk kelemahannya sendiri, pada analisis yang kami lakukan ada 4. Yang satu, kurangnya pengalaman ekspansi di luar negeri. Yang kedua, tuntutan syarat tender yang terkadang belum bisa dipenuhi. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari pemerintah. Dan yang terakhir, perbedaan bahasa untuk berkomunikasi. Peluang yang dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia ada yang pertama, Myanmar merupakan daerah greenfield. Yang kedua, Myanmar memiliki banyak potensi konsumen. Yang ketiga, perekonomian di Myanmar tiap tahun terus meningkat. Yang keempat, mahalnya harga layanan telekomunikasi di Myanmar. Yang kelima, pemerintah Myanmar mendukung investasi dari luar di bidang telekomunikasi. Dan yang terakhir yaitu terbukanya perdagangan di wilayah ASEAN. Ancaman yang mungkin dihadapi
PT Telekomunikasi Indonesia, yaitu antara lain pesaing dari 12 negara yang juga memasuki pasar di Myanmar. Selanjutnya, infrastruktur di Myanmar terbatas, perbedaan aturan hukum, dan yang terakhir yaitu Myanmar rentan kerusuhan dan demonstrasi. Strategi ekspansi yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini yang pertama, perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Yang kedua, kekuatan dari segi teknologi jaringan. Yang ketiga, memiliki SDM berkualitas dengan seleksi global talent. Yang keempat, kekuatan dari segi keuangan. Yang kelima, memiliki kerjasama yang baik dengan ITC Myanmar dan perusahaan Myanmar. Yang keenam, kurang pengalaman ekspansi ke luar negeri. Yang ketujuh, perbedaan bahasa untuk berkomunikasi. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, Myanmar merupakan daerah greenfield. Yang kedua, Myanmar memiliki banyak potensi konsumen. Yang ketiga, perekonomian di Myanmar tiap tahun harus meningkat. Yang keempat, pemerintah Myanmar mendukung investasi dari luar bidang telekomunikasi. Kelima, terbukanya perdagangan di wilayah ASEAN. Yang keenam, pesaing dari 12 negara lain yang juga memasuki pasar Myanmar. Yang ketujuh, Myanmar rentan kerusuhan dan aksi demonstrasi. Yang kedelapan, infrastruktur di Myanmar itu sangat terbatas. Yang kesembilan, adanya perbedaan peraturan hukum antar negara. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah hubungan dengan materi perkuliahan. Kasus pada perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia dalam ekspansi Myanmar ini yang pertama dapat dihubungkan dengan materi perkuliahan pada materi perdagangan internasional, di mana sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia atau antar negara. Perdagangan ini bisa dilakukan oleh negara-negara yang melakukan kerjasama secara ekonomi, bahkan sesama pengusaha antar negara. Perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia telah memperluas posisi di pasar internasional dengan menjalankan skema mobile virtual network di Malaysia, Hong Kong, Makau, dan Arab Saudi. Perusahaan juga mengoperasikan layanan business process outsourcing atau BPO di Australia dan Selandia Baru, dan memiliki bisnis telekomunikasi terkait lainnya di Taiwan, Myanmar, dan Amerika Serikat. Hubungan kasus materi perkuliahan yang kedua dapat dihubungkan dengan materi investasi asing langsung, di mana perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia memasuki pasar internasional dengan melakukan investasi langsung ke negara tujuan dengan cara membangun anak perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga, dapat dihubungkan dengan materi penguatan hubungan politik internasional dalam bisnis internasional. Jadi perusahaan sedang mengembangkan dan memperluas bisnis di Myanmar untuk memperluas dan mendiversifikasikan pasar. Hasil analisa penjelasan di atas tentang faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia dapat disimpulkan bahwa posisi internal perusahaan kuat dan mampu meminimalisir kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Kekuatan perusahaan di bidang keuangan adalah kekuatan terbesar yang dimiliki perusahaan. Kelemahan terbesar yang dimiliki oleh perusahaan adalah kurangnya pengalaman dalam melakukan ekspansi.
Sedangkan hasil yang berisi faktor peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan berada di antara rata-rata dan cukup serta siap menghadapi ancaman dan dapat memanfaatkan peluang yang ada. Myanmar sebagai daerah Greenfield adalah peluang yang besar bagi perusahaan, sedangkan ancaman terbesar perusahaan adalah pesaing 12 negara. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Di sini disimpulkan bahwa PT Telkom memasuki pasar internasional dengan cara ekspansi pasar. Strategi yang diimplementasikan PT Telkom termasuk pada strategi pertumbuhan. Hal ini dikarenakan PT Telkom memiliki strategi dengan tujuan untuk terus bergerak maju dan memperluas pasar serta menjadi pemain unggul di kawasan regional. Strategi ekspansi yang dilakukan perusahaan di Myanmar dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Perusahaan memiliki kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman dalam memasuki pasar internasional. Sekian, terima kasih.